Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Putus Ustaz. Putus kayaknya Ustadz Ali nih, kena lagi nih. Ya, Run ambil alih. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan tausiah kita untuk hari yang ke-16. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Langsung saja untuk kegiatan tausiah kita hari ini, insyaallah yang akan disampaikan oleh Ustazah Fareira Aisyah. Kepada beliau langsung saja kita persilahkan. Oke, silahkan Ustazah. Oke, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-mukarram wal muhtaram Raisul madrasah Al-Ustadz Arif Baitika Rahman wal mukarramun wal muhtaramun asatis wal asatizah wa kafatut tunnabil ahibba. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di Zoom yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, teladan umat sepanjang masa. Beliau berjuang siang dan malam, walau dihina beliau tak pernah dendam demi menegakkan syariat Islam. Sebagai syafaat seluruh alam, siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa terus beribadah dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Nuzulul Quran. Bulan suci Ramadan memiliki makna tersendiri bagi umat Islam. Tak hanya berpuasa di bulan Ramadan, berbagai amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan ganjarannya. Bulan suci Ramadan biasanya diiringi dengan sukacita yang selalu menyertai datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah selalu dimaknai dengan sejuta kemuliaan di dalamnya.
salah satu kemuliaan di bulan Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran atau turunnya kitab Al-Quran. Kita sebagai umat muslim meyakini bahwa amalan yang bersejarah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa yang diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah pada saat malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu sekitar 23 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Shadaqallahul azim. Itulah kenapa bulan Ramadan dipandang sebagai bulan yang sangat mulia. Selain karena ibadah puasa, kemuliaan Ramadan bertambah sebab Al-Quran diturunkan di dalam Ramadan ini. Bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Huda atau petunjuk bagi umat manusia karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi. Adapun Al-Quran hanya berdua hal, yakni petunjuk bagi manusia dan juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini jangan disalah. Artinya bahwa Al-Quran akan senantiasa melindungi seluruh umat manusia. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Jadi Islam tidak cukup untuk membuat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nuzulul Quran diyakini membawa banyak pelajaran berharga dan hikmah bagi siapapun yang merenunginya. Itulah malam nuzulul Quran di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan rahmat bagi semesta alam. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra yang berarti baca. Ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama kali yaitu surah Al-Iqra, surah Al-Alaq 1 sampai 6. Yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dari ayat tersebut yang pertama kali turun mengajarkan kepada kita semua yang kita lakukan semata-mata untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas, maka seakan-akan kita telah mengatakan, bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi beserta isinya.
Bahkan jika kita telaah lebih jauh, dalam sejumlah ayat ditegaskan turunnya Al-Quran kepada seluruh umat manusia mengenai 3 hal. Yang pertama, ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan tidak boleh disekutukan apapun. Yang kedua, Al-Quran merupakan petunjuk, pedoman hidup, dan membawa keselamatan yang harus dipegang teguh oleh manusia. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum syariat, sangat kaya dengan ilmu dan pengetahuan, serta terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci yang terakhir, dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bukan saja pada masyarakat di mana kitab ini diturunkan, tetapi juga kepada seluruh masyarakat hingga akhir zaman sebagai petunjuk dan pedoman hidup kepada manusia. Al-Quran telah menjelaskan secara rinci segala yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan hidup kita di dunia. Al-Quran juga memuat berbagai tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pola hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, hubungan antar manusia, hablum minan nas, dan hubungan manusia dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Faktor utama yang menjamin keberlangsungan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin adalah penguasaan dan pemahaman isi Al-Quran. Penguasaan dan pemahaman terhadap isi Al-Quran dijamin oleh hukum-hukum ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti membaca Quran, bertilawah, tadarus, memelihara hafalan, dan memurajaah hafalan pun kita mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Kemudian saya mengajak kepada hadirin sekalian bahwa Al-Quran wajib dijadikan sebagai pedoman seluruh umat manusia dan dapat digunakan sebagai kurikulum seluruh kehidupan yang mampu menanyakan masa silam dan masa depan. Ada 3 cara atau amalan baik yang bisa kita lakukan di bulan Nuzulul Quran. Yang pertama yaitu istiqomah membaca Al-Quran. Di sini minimal kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, ya. Kita membaca Al-Quran, kita murojaah hafalan, kita menambah hafalan, pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran. Semoga kita diistiqomahkan dan dimatikan bersama Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak iktikaf. Memperbanyak iktikaf juga biasa dilakukan dengan membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lainnya, seperti sholawat, dan banyak lagi, ya. Yang ketiga, memperbanyak sholat malam. Perbanyak sholat malam seperti ya tahajud, ya, tarawih dan witir, tahajud, doa, kita doakan, berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Yang lebih utama kita mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Bacaan doa Nuzulul Quran dibaca pada saat memperingati atau menjalani malam Nuzulul Quran. Doa tersebut mempunyai maksud untuk memohon dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesalahan kita sendiri maupun kedua orang tua kita. Nah, tujuan amalan yang dilakukan pada malam Nuzulul Quran ini tentu saja agar kita bisa lebih menghayati dan betapa pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi manusia. Ya, jadi kita gunakan di bulan yang mulia ini dengan lebih perbanyak ibadah,
membaca Al-Quran, sholawat, zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ambil alih kepada Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustazah Farira Aisyah yang telah mengisikan tausiah kita pada hari ini, puasa kita yang ke-16. Ya, insya Allah malam ini kita nuzulul Quran, pas dengan judulnya hari inilah. Alhamdulillah pas. Ya, untuk berbicara Al-Quran mungkin sudah tadi dijelaskan oleh Ustazah Farira bagaimana nuzulul Quran. Ya, Al-Quran itu turun 3 tahap. Yang pertama di Lauhil Mahfuz, sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang ayatnya, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Yang kedua, tahap yang kedua turunnya di Baitul Izzah, ya sebagaimana ayat tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Farira, Syahrul Ramadan atau surah Al-Qadar atau surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, itu surah Ad-Dukhan. Tahap ketiga ayatnya langsung kepada Rasulullah. Tahap ketiga turunnya langsung kepada Rasulullah yang dibawa oleh malaikat Jibril atau langsung Allah yang memberikan. Ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mungkin dari dari Kepsek, Kepala Sekolah, ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk siswa dalam puasa kita dalam separuh ini sudah menjalani separuh puasa. Mungkin ada. Ya, mungkin ada sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat ini sekedar menyapa kalian dan saya berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pesantren Ramadan online tahun ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang itu bisa kalian lakukan dengan maksimal, dan jangan lupa insya Allah di acara penutupan nanti akan ada reward bagi peserta online Ramadan yang terbaik per kelasnya. Nah, jadi masih ada kesempatan tingkatkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan poin maksimal. Misalnya mengajinya, kalau orang kebiasaan 1 juz, kalian bisa 2 juz dapat nilainya 20. Nah, jadi makin semangat, makin tingkatkan wirah atau keinginan untuk menambah nilai tersebut, dan ini sudah hari ke-16. Kebiasaan kata orang dulu, kalau bulan puasa itu seperti pertandingan sepak bola. Nah, jadi di minggu pertama itu penyisihan, masih banyak orangnya, masih semangat. Nah, ini sudah masuk ke minggu kedua, ketiga, itu penyisihannya sudah masuk ke semifinal. Nah, biasanya di sini masa-masa yang sudah mulai bosan, sudah masa-masa yang kita sudah uyuh, ngaji aja harus ulunnya sebenarnya. Nah, sudah mulai ada rasa-rasa seperti itu. Iblisnya sudah nafsunya sudah mulai kuat lagi. Uyuh setelah malam tarawih, sembahyang qiyamul lail, disuruh mengaji. Jadi sudah agak bosan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Biasanya seperti itu, tapi mudah-mudahan kalian tidak. Nah, apalagi nanti di minggu-minggu terakhir. Minggu-minggu terakhir itu kalau main bola babak finalnya. Apa Ustadz godaannya? Godaannya Ramayana diskon, Kimol diskon. Aduh, rusak. Jadi, nanokar baju hanyar. Ada juga yang betagi lawan mama abah, udah main sebulan. Ini full puasa. Mengaji banyak, anak minta tukarakan iPhone hanya aja. Nah, macam-macam. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang aktif. Nih contohnya kayak Marsa, hanya aktif Marsa. Nah, jadi saya harap kawan-kawan yang lain juga aktif seperti itu di dalam grup tersebut. Jangan hanya menunggu ustaz-ustazahnya yang mengingatkan. Kalian juga bisa mengingatkan. Di situ tidak
terbatas lagi, bukan hanya guru yang mengingatkan, tapi kalian yang ada di grup itu pun semuanya diharapkan sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada salah mengingatkan dalam kebaikan, kecuali mengingatkan dalam kejahatan, nah itu yang salah. Jadi bisa aja ustadz dirancak teguring. Jadi kalau ada dia mengingatkan, bisa diingat. Malam misalnya datang tarawih ke Uyuhan, makan kekanyangan, jam 4 belum bangun. Nah, kalau tidak kalian yang mengingatkan, bunyi HP, ada sekalinya mengingatkan sudah. Nah itu, jadi jangan hanya menunggu ustadz dan ustazahnya. Kalian juga perlu aktif di dalam grup tersebut. Itu yang kita harapkan. Karena di dalam grup itu kadada istilah masuk BK, karena dalam grup itu tidak ada. Nah, grup itu kita buat semata-mata untuk tadi sama-sama saling mengingatkan. Jadi tidak ada batasan yang harus mengirim di grup itu ustadz saja, yang mengirim di grup itu harus ketua kelas. Tidak ada seperti itu. Kita buat grup itu sama-sama supaya sama-sama saling mengingatkan. Jadi Ustadz harap setelah hari ini kalian bisa aktif semuanya, bukan hanya pasif menunggu ustadz ustazahnya mengingatkan. Jadi kita sama-sama, misalnya ustazahnya nggak digayai, kan ustadz ustazah itu manusia juga. Jadi tidak perlu terlalu tegang dalam grup itu, sambil bercanda boleh, kirim stiker boleh, asal batasannya tadi jangan melanggar norma-norma yang sudah kita tetapkan. Misalnya mengirim stiker orang kada berbaju, nah itu kan jelas salah. Kalau ngirim stiker misalkan gambar apa tuh buat pian main game aja, nah itu boleh aja, tidak apa-apa. Nah, yang jelas bercanda silahkan di dalam grup tersebut, tidak usah terlalu kaku. Ini banyak orangnya tuh di tempat Ustazah Aisyah, tapi scam ya. Jadi begitu ya, diingatkan. Mulai mudah-mudahan mulai setelah ini di dalam grup silahkan sama-sama kita aktif mengingatkan dalam kebaikan. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ali. Ya, semangat dan terus semangat. Fastabiqul khairat. Ya lah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Semuanya semangat. Ya, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Minta maaf salah dan khilaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan untuk lab. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Ustazah. Terima kasih Ustadz Ustazah. Terima kasih Ustadz Ustazah. Berelaan Ustaz, doakan kami. Banyak hafal sudah.